Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Min 1 Pesisir Barat yang beralamat di Kerui Pesisir Barat, Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Dit 1 tahun 2025 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi berwudu. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo, yang paling rapi, yang masuk duluan. Anak soleha, ayo duluan. Langsung masuk ya. Rapiin jilbabnya dong, Inara. Yo, yang soleh. Silakan Ananda Pradipta dipimpin doanya. Baiklah, Ananda Pradipta dipimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk pelajaran apa, anak-anak? Pelajaran fikih. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Fazira, Mada. Ya. Kenapa mereka berdua? Apa keterangannya? Sakit. Ya, kalau kawannya sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Baiklah, yang hadir hari ini Bu absen dulu ya. Arlet Dian Kusuma, Citra Winanda, Fazira Asalina. Sakit ya? Iya. Rafatan Rahman, Hadir. Kiandra Mahardika, Hadir. Ziad Muhammad Arfa. Hadir. Ya, hadir semua kecuali yang tidak masuk ada 2 orang ya. Sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, bisa masuk sekolah lagi, ikut belajar seperti biasa ya. Selanjutnya, baik, anak-anak, kita masuk ke pelajaran fikih hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah melakukan wudhu sebelum sholat? Ya. Iya, Bu. Sudah pernah wudhu sebelum sholat? Sudah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini,
Tadi kita materinya tentang apa? Fikih. Ya, fikihnya tentang Wudu. sudah pernah lihat video belum? Belum. Belum. Baiklah, kira-kira mau nonton video nggak? Mau. Ya, kita akan menonton video tentang tata cara berwudu yang benar. Ya, silakan diperhatikan, dilihat ini videonya sambil dipahami ya. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baiklah anak-anak, tadi sudah menonton videonya? Kira-kira sudah paham belum tadi? Sudah bisa mempraktekkan ya setelah lihat videonya? Sudah. Kita masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang wudhu itu terlebih dahulu. Jadi biar kalian paham apa sih tujuannya kita berwudhu itu, harus tahu. Jangan sampai kita mengerjakan wudhu tapi tidak tahu tujuannya. Jadi anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah, silakan lihat di layar. Ya, coba Aisyah bisa baca nomor 1 tujuannya apa itu? Menjelaskan pengertian wudu. Ya, menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua, coba Nopalen bisa dibaca? Menyebutkan niat dan rukun wudu. Ya. Nomor 3, coba Ahmad yang Kusuma baca nomor 3, tujuan pembelajarannya? Memastikan wudu secara berurutan dan benar. Iya, benar. Nomor 4, Inara silakan. Nomor 4 tujuannya apa? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba bareng-bareng. Kira-kira dari nomor 1, ayo bisa? Tujuannya apa? Menjelaskan pengertian wudu. Yang kedua? Menyebutkan niat dan rukun wudu. Yang ketiga? Mempraktikkan wudu secara berurutan dan benar. Yang keempat? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Disinilah, nggak usah ke situ. Tadi kita sudah tahu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, berarti kita harus tahu apa itu pengertian wudhu. Yang anak-anak, setelah kita belajar hari ini, anak-anak harus tahu, harus bisa menjelaskan pengertian. Ini nomor 1 apa? Menjelaskan pengertian wudu. Ya. Yang kedua,
harus bisa menyebutkan niat dan wudu. Yang ketiga, harus bisa mempraktikkan wudu secara berurutan dan benar. Yang keempat, harus bisa menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Baiklah anak-anak, Ibu mau menjelaskan materi kita yang pertama tentang pengertian wudu. Ya. Pengertian wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Coba siapa yang bisa mengulangi apa yang Ibu sampaikan barusan? Arlet bisa? Wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, coba ulangi Aisyah. Pengertian wudu adalah? Ayo Aisyah, pengertian wudu adalah? Pengertian wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, coba Dita ulangi pengertian wudu adalah? Pengertian wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, Ibu anggap sudah bisa ya? Sudah bisa mengartikan tentang wudu. Kita lanjut. Sekarang ada niat. Kalau tadi ada pengertian wudu, ya sudah paham tadi artinya? Kita masuk ke niat wudu. Coba Ibu mau tanya siapa yang hafal niat wudu? Coba lihat niat wudunya bagaimana? Ya, coba artinya? Artinya sengaja aku menambah air wudu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, coba rapatan. Sudah bisa mengulangi pengertian wudu? Niat wudu? Ya, masuk ke Citra. Sudah pernah berwudu kan? Sudah. Sebelum wudu berarti baca niat kan? Coba niatnya gimana? Coba semuanya bareng-bareng. Bacakan niat wudunya. Bagus, sudah hafal semua? Sudah. Berarti kalau Ibu suruh praktek sudah bisa. Kita lanjut. Kalau tadi ada pengertian, ada niat, sekarang masuk rukun wudu. Coba anak-anak, rukun wudu. Sudah tahu rukun wudu ada berapa? 6. Ya, rukun wudu ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, yang terakhir apa? Tertib berurutan. Tertib yaitu berurutan. Jadi rukun wudu yang harus dikerjakan ketika wudu ada 6 anggota badan. Ya, itu tadi kita sudah masuk di rukun wudu. Selanjutnya materi kita masuk ke yang membatalkan wudu apa saja? Buang air kecil atau besar, kentut, tiduran, jadi ada berapa kalau yang membatalkan wudu? 4. Coba Ibu ulangi, Nara. Nomor 1 apa yang membatalkan wudu? Buang air kecil atau besar.
hilang akal, pingsan atau mabuk. Jadi ada 4 ya yang harus dipahami yang membatalkan wudu. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang wudu. Ya. Sekarang Ibu ada sesuatu. Coba lihat ini. Apa ini? Ya, ini ada urutan wudhu. Ada berapa urutan wudhu, Nak? 8. Ya, nomor 1. Ini ada gambar urutan berwudhu. Coba yang pertama apa? Membacanya. Ya, membacanya. Yang kedua? Membasuh kedua tangan. Yang ketiga? Berkumur-kumur. Yang keempat? Membasuh wajah. Ya. Yang kelima? Membasuh. Anak-anak, ini ada 8 urutan wudhu. Ya, ayo. Nomor 1 apa? Membacanya. Ya. Yang kedua? Membasuh kedua tangan. Ya. Yang ketiga? Berkumur-kumur. Yang keempat? Membasuh wajah. Yang kelima? Membasuh tangan sampai ke siku. Yang keenam? Membasuh kepala. Yang ketujuh? Membasuh kedua tangan. Yang terakhir? Membasuh kedua kaki sampai kaki. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki praktek wudhu. Sebelum kalian praktek, perhatikan Ibu kasih contoh dulu bagaimana cara mengambil air wudhu yang benar sesuai dengan tadi. Kalian sudah melihat di video? Sudah paham kan? Sudah. Ya, perhatikan Ibu kasih contoh lagi. Urutan yang benar. Yang pertama, cuci tangan. Dicuci tangan 3 kali. Ya, anak-anak tadi sudah menyaksikan video tentang wudhu. Karena ini kita masuk ke praktek, nanti anak-anak Ibu minta praktek wudhu dengan air yang benar. Sebelum kalian praktek satu-satu, sekarang Ibu minta perhatikan Ibu mempraktekannya, ya. Urutan wudhu yang benar. Yang pertama baca bismillah, niat berwudhu. Nawaitu wudu'a birafil hadasi asghari fardhillah. Cuci tangan, kumur-kumur 3 kali. Basuh hidung 3 kali. Lalu cuci muka. Muka itu sampai ke samping, ya. Bukan air begini aja, tapi airnya sampai ke samping. Sebanyak 3 kali. Lalu kalau sudah muka kemana? Cuci tangan sampai siku. Tidak boleh airnya hanya setengah. Misalnya cuci tangannya gini aja. Di sini kena nggak? Nah, berarti dari atas sampai ke siku 3 kali. Habis kanan lalu kiri sampai ke siku 3 kali. Setelah tangan sampai siku, lalu usap kepala 3 kali. Setelah mengusap kepala 3 kali, apa lanjutannya? Cuci telinga. Ambil air cuci telinga 3 kali. Sudah telinga yang terakhir, cuci kaki ya. Dari sini sampai mata kaki. Dari atas ke bawah 3 kali ya. Habis kaki kanan, lanjut ke kaki kiri. Nah, yang terakhir namanya tertib. Tertib itu berurutan. Apa itu berurutan? Tadi baca bismillah, niat, cuci tangan. Tidak boleh habis baca
bismillah lalu cuci kepala. Habis cuci kepala lalu cuci kaki, baru cuci muka. Benar nggak itu? Salah, itu namanya tidak tertib. Sudah paham ya? Sudah paham? Berarti sudah siap untuk praktek? Ibu sudah mempraktekkan. Sekarang giliran kalian praktek satu-satu. Sudah siap mempraktek? Siap. Sudah hafal urutan yang benar? Sudah. Ya. Nah, karena kalian mau praktek satu-satu, biar ingatannya lebih banyak, urutan duduk dengan benar tadi. Coba ibu mau tepuk wudhu dulu. Hafal kan? Tahu niat apa? Tepuk wudhunya? Ayo. 1, 2, 3. Biar ingatannya tajam, ibu mau tes. Ayo kita tepuk wudhu dulu. Gimana? 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Bismillah. Cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Ayo sekarang kita mau praktek wudhu. Siap-siap baris di depan. Sesuai urutan ya. Silakan keluar. Kita mau wudhunya. Ya. Kon. Satu-satu. Ya, ayo kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak 3 kali ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni muqiman. Baca bismillah. Jangan lupa niat wudhunya, Dita. Tangan sampai ke siku, kepala, telinga, terakhir, ya, kakinya sampai mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'al min ibadika minal mutatahhirin waj'al min ibadika sholihin.
Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar materi tentang wudhu dan juga sudah kita praktekkan, sudah diperhatikan videonya. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Sampai di mana kalian memahami tentang praktek wudhu? Tentang pelajaran hari ini, kita memasuki evaluasi. Sebelum ke evaluasi, Ibu minta berkelompok ya, bentuk kelompok. Ini kelompok 1, ada ke belakang. Yang ini kelompok 2, di belakang. Dan yang itu kelompok 3. Ya. Ini ada soalnya ya. Silakan. Soalnya ini anak-anak itu sudah dibagikan kertas berikut soalnya ya. Di kertas putih itu silakan tulis nama dan kerjakan soal yang ibu bagikan itu. Jangan lupa kasih biodata masing-masing. Ya. Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan latihannya. Tulis namanya dulu. Tulis namanya masing-masing ya. Ya. Sudah ditulis nama? Kelas 2 ya. Ya. Kalau sudah nama, tulis kelas, nama, kelas 2, jangan lupa 2A ya. Nah, soalnya dibaca. Setelah dibaca, dijawab, ditulis di kertas selembar yang dibagikan. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 9 Mei. Kenapa? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa jawab? Bisa. Baiklah, kalau begitu ibu mau minta kumpulkan ya. Ibu ambil satu-satu. Jawabannya mana? Kalian sudah? Dita, Inara, bisa jawab? Bisa. Bisa. Bagaimana kelompok ini bisa jawab? Bisa. Ini yang sudah dijawab. Baik anak-anak, kita sudah sampai di tahap evaluasi. Tadi tentang materi apa tadi? Pengertian wudhu. Jadi kesimpulan materi kita tentang wudhu hari ini ada apa saja? Pengertian wudhu. Oke, sudah paham anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah tercapai? Sudah. Kita tutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan ditutup dengan doa.
pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik.